Perkenalkan, nama saya Irmina Rika, NIM H10511919090. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum mata kuliah Sistem dan Sirkuit Modul 1 tentang rangkaian seri paralel resistor. Tujuan yang pertama menghitung nilai arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan dan pengukuran pada rangkaian. Kemudian langkah percobaan yang pertama, buatlah rangkaian seperti gambar 1.1 dan 1.2 dengan menggunakan aplikasi multisim. Ini gambar 1.1 dan ini gambar 1.2. Kemudian saya sudah menyiapkan rangkaian untuk gambar 1.1 seperti ini dan 1.2 seperti ini. Kemudian untuk rangkaiannya, di sini saya menggunakan DC power, ground, dan 2 resistor. Letak resistor di sini. Resistor seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan 2 multimeter untuk mengukur tegangannya. Kemudian di sini kita lihat pada tabel. Tabel pertama itu pada gambar 1.1, R1-nya 15 ohm dan R2-nya 25 ohm. Kemudian kita cek nilainya, jalankan. Nah, untuk P1-nya, P1 untuk yang tegangan 5V itu hasilnya 1,875 volt. Kemudian untuk yang V2-nya 3,125 volt. Kemudian kita bandingkan dengan tabel perhitungan. Nah, bisa dilihat di sini pada P1 hasilnya 1,875, P2 3,125. Hasilnya adalah sama. Kemudian kita lihat rumus. Nah, untuk rumusnya P1 R1 per R1 plus R2 dikali V. Nah, ini hasilnya. Untuk yang V2 R2 per R1 plus R2 dikali V. Ini hasilnya sama. Kemudian kita ganti untuk yang sumber tegangannya 10. Kita runkan. Nah, untuk yang P1-nya hasilnya 3,75, untuk yang V2-nya 6,25. Kemudian kita bandingkan dengan perhitungan. Nah, pada tabel perhitungan hasilnya sama. Ini P1 dan P2. Kemudian kita cek pada rumus. Nah, bisa dilihat di sini. Rumusnya sama seperti tadi. Hasilnya adalah untuk yang P1 3,75 dan P2-nya 6,25. Kemudian untuk yang ketiga, tegangan yang ketiga itu 20. Kemudian kita runkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang P1-nya nilainya 7,5,
Untuk yang P2 12,5. Kemudian kita bandingkan dengan rumus pada tabel. Nah, nilainya sama. Kemudian kita lihat pada rumusnya sama seperti tadi. Kemudian untuk yang P1-nya itu nilainya 7,5 sama, untuk P2-nya 12,5. Jadi tabel perhitungan dan tabel pengukuran bernilai sama. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur arus. Nah, untuk arus itu pemasangan rangkaiannya seperti pemasangan multimeternya seperti ini. Kemudian pada tegangan yang pertama itu 5. Kemudian kita cek untuk I1 dan I2. Kemudian kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasil untuk I1 dan I2 adalah sama, yaitu 125 mikroampere. Nah, kenapa bisa bernilai sama? Pada teori rangkaian seri, bahwa nilai arus itu sama. Misalnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan pada tabel perhitungan. Nah, pada tabel perhitungan itu nilainya sama, yaitu 125 mikroampere. Ini. Kemudian kita lihat rumus. Untuk rumusnya itu diketahui nilai V-nya itu 5, maka R1 sama dengan I1 sama dengan P1 per R1, 1,875 per 15, hasilnya 125, dan ini untuk I2-nya 125 mikroampere. Ini bernilai sama. Kemudian kita ubah untuk yang nilai tegangannya 10. Kemudian kita runkan. Nah, untuk tegangan yang 10, nilai I1 dan I2-nya 250 mikroampere. Kemudian kita bandingkan pada tabel perhitungan. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang P10-nya, rumusnya sama seperti tadi. Untuk I1 sama dengan P1 per R1. Hasilnya 250 mikroampere. Ini juga untuk yang I2-nya 250 mikroampere. Jadi, tabel perhitungan dan tabel pengukuran itu bernilai sama. Kemudian, kita ubah untuk yang P-nya 20 volt. Kemudian kita ubah. Kemudian runkan. Nah, untuk I1-nya dan I2-nya sama 500 mikroampere. Kemudian kita bandingkan dengan perhitungan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada perhitungan nilainya juga 500 mikroampere. Pada tabel kedua, pengamatan rangkaian pada gambar 1.2 jika R1 15 ohm, R2 25 ohm, dan R3 30 ohm. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Pada gambar 1.2 merupakan rangkaian paralel. Kemudian ini merupakan cara pemasangan untuk mengukur tegangan.
Nah, kemudian jika R1 15, R2 25 ohm, dan R3 30 ohm. Kemudian kita cek untuk Pi yang pertama itu 5, kemudian kita runkan. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya Pi1, Pi2, dan Pi3 itu 5 volt. Nah, kenapa bisa sama? Pada rangkaian paralel itu kebalikan dari rangkaian seri. Jika rangkaian seri I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3, nah ini berlaku pada rangkaian paralel yaitu Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan Pi3. Kemudian kita bandingkan dengan tabel pengukuran. Nah, pada tabel perhitungan itu sama nilainya yaitu 5 volt. Kemudian kita ubah untuk yang Pi-nya 10. Nah, bisa dilihat di sini bahwa I1, Pi1, Pi2, Pi3 itu sama nilainya 10 volt. Kemudian kita lihat di sini pada tabel perhitungan sama yaitu 10. Untuk Pi1, Pi2, dan Pi3-nya sama 10 volt. Kemudian untuk yang Pi-nya 20 kita ganti. Kemudian runkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk I1, I2, dan I3 20. Kemudian kita bandingkan lagi. Nah, pada tabel perhitungan saya di sini nilai Pi1, Pi2, dan Pi3 juga sama dengan 20. Kita akan mengukur arus pada gambar 1.2. Nah, pada rangkaian paralel itu untuk pemasangan multimeternya itu harus satu-satu. Kemudian yang pertama kita atur untuk Pi yang pertama itu 5. Kemudian kita cek jalankan. Hasilnya 333,333 mikroampere. Kemudian bandingkan dengan perhitungan. Pada tabel perhitungan I1-nya untuk yang tegangan 5 itu 333,333 mikroampere. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya sama. Kemudian untuk rumusnya I1 sama dengan P per R1. Kemudian kita ubah untuk tegangan yang 10. Kemudian jalankan. Hasilnya 666,666 mikroampere. Kemudian bandingkan dengan perhitungan. I1 pada tegangan yang 10 di perhitungan saya juga sama, hasilnya 666,66 mikroampere. Kemudian selanjutnya kita ubah untuk yang 20.
jalankan. Hasilnya 1,333 ampere. Kemudian bandingkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk rumusnya sama, kemudian hasilnya 1,33 ampere. Kemudian kita akan mencari nilai arus I2. Kita hapus. Selanjutnya, kita akan pasang multimeter pada resistor R2 untuk mencari I2. Pertama, kita ubah dulu untuk tegangan yang 5. Kemudian jalankan. Hasilnya 200 mikroampere. Kemudian kita bandingkan pada perhitungan. Nah, bisa dilihat pada tabel untuk I2-nya 200. Ini 200 mikroampere. Kemudian kita ubah untuk yang tegangan 10. Kemudian jalankan. Hasilnya 400. Bandingkan dengan perhitungan. Hasilnya juga sama, yaitu 400 mikroampere. Kemudian kita ubah untuk tegangan yang 20. Jalankan. Hasilnya 800 mikroampere. Kemudian bandingkan dengan perhitungan. Hasilnya juga sama, yaitu 800 mikroampere. Kita akan mencari I3. Pasangkan multimeter pada resistor 3. Kemudian yang pertama kita ubah untuk tegangan yang 5. Kemudian runkan. Hasilnya 166,667 mikroampere. Kemudian bandingkan dengan perhitungan. Nah, pada tabel perhitungan untuk I3-nya pada tegangan 5 itu 166,667 mikroampere. Sama di perhitungan saya 166,66 mikroampere. Kemudian kita ubah untuk tegangan yang 10. Kemudian jalankan. Hasilnya 333,333 mikroampere. Kemudian bandingkan.
Nah, bisa dilihat di sini untuk yang I3 tegangan 10 itu hasilnya 333,33 mikroampere. Kemudian ubah untuk yang tegangan 20, kemudian runkan, hasilnya 666,666 mikroampere. Kemudian bandingkan dengan perhitungan. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang I3 tegangan 20 itu hasilnya 666,66 mikroampere. Sekian penjelasan dari praktikum modul 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.